Halo semuanya, apakah kalian tahu kalau bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari ternyata punya sejarah yang panjang loh? Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Pertama-tama, sudah tahukah kalian apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar warga negara di seluruh wilayah Indonesia. Setelah kita mengetahui apa itu bahasa Indonesia, selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam akar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa ini terbukti dalam prasasti-prasasti kuno seperti Prasasti Ketukan Bukit 683 Masehi dan Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi. Bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa penghubung antar suku, pedagang, dan kerajaan. Karena digunakan secara luas dalam perdagangan dan pemerintahan, bahasa ini mudah dipahami oleh banyak kelompok masyarakat. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena tata bahasanya sederhana, sudah dikenal luas, dan bersifat netral, tidak hanya milik satu suku. Faktor-faktor inilah yang membuat bahasa Melayu diterima sebagai bahasa persatuan Indonesia. Setelah kita mengetahui akar munculnya bahasa Indonesia, kita akan berlanjut ke peristiwa yang berperan penting dalam penetapan bahasa Indonesia. Peristiwa penting yang berperan dalam ditetapkannya bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menyatakan bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan bangsa. Adapun alur pengukuhan bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda 1928, yang menjadi tonggak awal pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Yang kedua, Proklamasi dan Kemerdekaan 1945. Bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa resmi negara setelah Indonesia merdeka. Yang ketiga, Pasal 36 UUD 1945 yang menetapkan secara konstitusional bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir, implementasi kehidupan nasional. Bahasa Indonesia digunakan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di pendidikan, pemerintahan, hukum, maupun komunikasi kehidupan sehari-hari. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada 3 fase penting yang menunjukkan bagaimana bahasa ini terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan bangsa. Yang pertama yaitu pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1970-an. Yang kedua, era modernisasi dan globalisasi pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Dan yang terakhir, di era kontemporer pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Setelah kita mengetahui sejarah bahasa Indonesia, kalian tahu nggak apa peran dari bahasa Indonesia? Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional Republik Indonesia, yaitu yang pertama sebagai identitas nasional, yang kedua sebagai alat pemersatu, yang ketiga sebagai bahasa komunikasi resmi, yang keempat sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Setelah membahas panjang tentang sejarah bahasa Indonesia, sekarang kita rangkum bersama inti dari materi ini. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, kemudian ditegaskan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda 1928 dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara melalui UUD 1945. Kini, bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan dan kebanggaan bangsa. Itulah pembahasan tentang perjalanan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Semoga bisa membuat kita semakin bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Bye-bye semuanya.